Pada pada pagi hari ini kita akan menyaksikan tampilan dari dua teman-teman kita nih. Jadi untuk tampilan pertama, mari kita sambut Kanza untuk storytelling. Cek, cek, cek. Guys, teriak seorang gadis perempuan bernama Ashel saat baru saja memasuki waktu istirahat di kantin sekolah. Kenapa sih, Shil? Apaan, Shil? Sibuk banget, kayak excited banget gitu. Emang ada apa sih? Tanya seorang gadis cantik yang bernama Lira. Iya, tahu tuh, so asik. Respon Hayden saat melihat antusias yang diberikan oleh Asia saat baru saja memasuki kantin sekolah. Di kenapa sih kalian gak suka banget melihat orang senang? Celoteh Asia saat mendengar respon dari kedua temannya itu. Ya emang kenapa? Kan gue jadi heran aja gitu, kenapa lo kayak antusias banget, lo gak biasanya kayak gini? Tanya Lira kemudian. Itu loh, gue ada ngeliat ada satu orang, pokoknya gak tahu kenapa dia bisa narik perhatian gue. Ujar Ashel begitu mendengar pertanyaan dari Lira. Masa? Wih, siapa tuh? Tanya Hayden antusias. Guys, diam dulu. Ujar Lira. Kalian dengar itu? Ternyata suara bel sudah mulai menutup waktu istirahat mereka. Mereka harus kembali ke kelas sebelum pelajaran bermula. Oh, gitu ya. Ya udah, kita balik dulu aja ke kelas. Ujar Ashel mengajak kedua temannya itu untuk kembali ke kelas bersama. Saat mereka tengah berjalan menaiki tangga, tak disengaja Hayden menabrak seorang laki-laki yang bernama Leo. Sorry, gue beneran gak sengaja. Gak ngeliat tadi ada lo lagi jalan. Hayden meminta maaf kepada Leo ketika melihat arah lelaki itu. Tanpa merespon, Leo hanya mengangguk dan meninggalkan tempat mereka. Kemudian, si Ashel terlihat sangat ekspresinya sangat menggambarkan gugup atau bisa dibilang mengagumkan sih. Ekspresi temannya itu membuat Lira keheranan. Dia pun bertanya, "Loh, kenapa lo, Syed?" Ashel menjawab, "Yang gue tadi maksud, yang tadi barusan." Ashel menunjuk Leo tanpa mempedulikan apakah laki-laki itu melihat atau tidak. Kemudian, "Oh, si Leo tuh. Kalau dia mah untuk disukain balik kayaknya gak mungkin deh. Dia itu kayak kulkas gitu loh." Ujar si Leo, menggambarkan sosok Leo yang memang sangat amat dingin. Tetapi Hayden kemudian menyahut, "Kulkas? Kutub utara kali," dia menjawab. Ya itulah pokoknya, kata Leo. Melihat bagaimana cara kedua temannya itu menggambarkan sosok Leo, Ashel langsung merasa bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan. Namun di satu sisi juga dia masih menaruh harapan pada Leo. Tapi kalau kata Dewa 19, aku belum selesai Ashel berbicara, Hayden langsung memotong kalimat temannya itu. "Wih, Dewa 19 lagu lama dong." Percakapan mereka itu mengundang amarah dari Ashel. Diam bisa gak sih? Gue mau selesai omongan gue dulu. Lo diam dulu dengerin omongan gue. Marahnya.
Jadi sekalian nih bisa nggak sih diem dulu, kata Lira melihat kedua temannya sampai percakapan mereka itu tidak selesai-selesai. Lo mau ngomong apa sih, Ra? Apa sih, Syah? Tanya Lira. Itu loh, ujar Asya. Dewa 19 itu pernah bilang kalau aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Kemudian Hayden dan Lira sontak tertawa mendengar percakapan arah Asya. Ya terserah kamu deh Syah, yang pasti kalau kata gue sih itu gak mungkin. Sahut Hayden membuat hati Asya sedikit lebih berdetak kencang ya. Tak mempedulikan omongan temannya itu, mereka langsung kembali melanjutkan untuk berjalan bahkan berlari menuju kelas karena sebentar lagi istirahat sudah selesai dan pelajaran akan berlangsung. Singkat cerita, waktu sekolah sudah usai. Kini adalah jam pulang pelajaran bagi seluruh siswa-siswi sekolah tersebut. Ya, lu pada beneran gak bisa gitu nunggu lama dikit. Gue gak ada teman lagi nih nunggunya. Ashel terdengar sedikit kesal karena mengetahui bahwa kedua temannya itu tidak bisa menunggu lebih lama di sekolah. Sorry banget Shell, gue ada urusan keluarga, gak bisa ditinggal nih. Ujar Hayden. Ya, gak bisa Shell, gue ada les, udah janji, gak bisa ganti jadwal. Lira menengadah. Mendengar alasan kedua temannya yang mustahil untuk ditinggalkan itu, Ashel hanya mengangguk. Ya udah, sana, lu pada kalau nggak bisa nemenin gua. Ujar Ashel. Lah, kok ngusir? Hayden kemudian berujar sambil berjalan menuju parkiran. Sambil menunggu, Ashel hanya bersandar di dinding sambil memainkan ponselnya untuk menunggu kedatangan supirnya yang menjemput. Tak disadari, ada seseorang yang misterius yang tak dikenali berlari dari arah tersebut dan dia mengambil HP Asya sangat cepat sampai gadis itu tidak bisa melihat siapa laki-laki yang mengambil ponselnya tersebut. Tak disadari, ternyata ada seseorang yang mengamati semua kejadian itu dari awal. Benar, itu adalah Leo. Dia melihat sebuah gerak-gerik yang dibuat oleh Asya dan seorang laki-laki bertudung abu-abu tersebut. Saat laki-laki misterius itu berjalan memasuki sebuah gang yang sepi, bisa dilihat Leo sudah berada di sana sambil bersandar di pinggir gang. Ia menepuk tangannya, wajahnya tak berekspresi, dingin seperti biasa. Udah berani ya lo sekarang? Suaranya terdengar mengancam. Balikin itu. Suara dingin sarkasnya itu seolah memerintahkan untuk mengembalikan ponsel milik Asya kepada pemiliknya. Janganlah, ini lumayan tahu bisa buat ya, nyari informasi apa gitu, bisa lumayan kan. Tentu saja perkataan manusia yang tak dikenali itu membuat Leo sangat bingung dan makin marah. Lo jangan macam-macam ya sama gua. Masih mau pulang dengan selamat kan? Suaranya terdengar lebih mencekam sekarang. Ternyata ada seseorang yang dari tadi mengejar barang pemilikannya itu. Asya ternyata mengejar sampai dia kehabisan nafas dan pingsan di tempat. Suara yang dibuat Asya tadi sontak meraih perhatian dari Leo. Asya, teriaknya begitu melihat kondisi perempuan itu yang sekarang tengah tak sadarkan diri. Begitu bangun dari pingsannya,
Ashel langsung mendapati dirinya berada di tempat yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Ini di mana? Ujarnya dengan nada yang lemah. Ternyata seseorang baru saja berada membawanya ke rumah sakit terdekat. Lo lagi di rumah sakit, ujar Leo. Tadi lo pingsan pas lagi ngejar HP lo. Ini udah gue balikin. Suaranya terdengar dingin seperti biasanya, tak menambahkan perhatian atau apapun sedikit. Lo kalau mau ngambil ini, lo tunggu aja sih. Gue udah nelfon abang lo. Dia udah tahu, bentar lagi dia bakal datang. Ujar Leo. Oh iya. Btw, kenalin gue Leo. Ujarnya mengelurkan tangan kepada Ashel. Ashel dengan lemah mengambil tangan Leo dan bersalaman kepadanya. Dia udah tahu kok, gue Ashel. Jawab perempuan itu. Sebenarnya tidak ada hal aneh yang terjadi, tapi Ashel bingung dari mana Leo bisa mengetahui nomor kakak laki-laki dari seorang Ashel. Keesokan harinya, saat Ashel sedang berjalan menuju sekolah melalui gang sempit yang sangat sepi, terlihat Leo di sana. Lo ngapain di sini pagi-pagi? Tanya Leo. Emang kenapa? Gak boleh. Dia bilang Ashel. Lo nggak tahu seberapa bahayanya kalau perempuan jalan di tempat ini sendirian. Leo terdengar khawatir saat itu. Ya terus lo sendiri ngapain? Tanya Ashel. Itu bukan urusan lo. Yang penting sekarang gue nggak mau lo sendirian. Lo harus sama gue datang ke sekolah ya. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai ke sekolah bersama karena sengaja bertemu di tengah jalan. Kemudian saat berada di sekolah, Ashel mendapati salah satu dari kedua sahabatnya yaitu Lira sedang duduk sendirian. Tak biasa, biasanya Lira, Ashel dan Pergi selalu bersama. Mana Hagen Shell? Mana Hagen Lira? Tanya Ashel pada Lira. Tak tahu juga sih, ujar Lira. Tadi pamitnya mau ke kantin beli minuman bentar. Ujar ya. Oh, beli minuman. Ya udah kalau gitu. Gue duluan ya. Potong Leo pada kedua temannya itu. Iya, ya udah kalau gitu. Singkat cerita, mereka membahas suatu kejadian yang bisa dibilang lumayan berbahaya. Kalian tahu? Sebuah kejadian bahwa ada salah satu hacker yang telah memasuki lingkungan pembajakan oleh hacker. Ujarnya, lo tahu nggak sih ada satu orang yang lagi nge-hack sekarang? Padahal umurnya masih seumuran kita loh. Ujar dan memberikan informasi. Ini informasinya pasti benar, sumbernya udah terpercaya. Ujarnya kemudian. Lalu Ashel menggeleng. Ya tapi bisa jadi kan dia itu ranking bawah. Siapa tahu dia itu pinter tapi nggak mau ketahuan. Jadi dia sengajain jawab soalnya salah-salah sampai dia dapat ranking terakhir. Ujar Hagen. Apaan? Enggak lah, ya kali bego amat ya begitu. Kemudian dipotong oleh Ashel. Bisa jadi lo tuh bisa. Perkataan Ashel barusan membuat Hagen gugup seketika. Entah mengapa, kemudian Leo datang. Udah selesai playing victim ya? Tanya Leo. Gue tahu ya, kalau selama ini yang nge-hack itu lo dan ujar Leo. Lo nge-hack semua informasi Ashel biar bisa dapat info tentang dia kan? Dan yang nyuri HP Ashel kemarin itu lo kan Dan? Suara Leo terdengar sangat mencekam seperti biasa. Enggak usah nuduh-nuduh lo. Balas Hagen. Kemudian, tak lama setelah itu, datanglah sebuah rombongan polisi yang siap menangkap Hagen dengan perbuatannya.
Dan kemudian mereka telah mengaku dan semoga kita semua bisa mendapatkan informasi sesuai dengan umur kita, tak lebih dari sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.